Mendungkan Al-Quran, suaranya merdu, pokoknya interaksi dengan Al-Quran Bapak Ibu itu tak pernah berhenti. Mengajarkan, belajar, ataupun membaca, pokoknya Qari'ul Quran, meliputi semua makna. Jadi Bapak Ibu, si Qari'ul Quran ini dipanggil oleh Allah, kehadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita nggak bisa memberikan semacam bentuk gambaran seperti apa nantinya kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini merupakan perkara gaib. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Qari'ul Quran datang kepada Allah, Allah tampakkan semua nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada si Qari'ul Quran tadi itu. Maka si Qari'ul Quran mengakui, meyakini semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Dan dia mengakui, mengatakan, betul ya Allah, semua nikmat yang kau berikan kepadaku merupakan semua nikmat yang telah kau persembahkan untukku, sebagaimana engkau berikan kepada makhluk-makhluk lainnya. Nah, ketika Allah memberikan semua nikmat dan itu diakui oleh si Qari'ul Quran tersebut, maka Allah bertanya kepada si Qari'ul Quran, wahai para penghafal Al-Quran, wahai para pembaca Al-Quran, wahai orang-orang yang belajar Al-Quran, untuk siapa kau menghafal, karena siapa kau menghafal? Itu pertanyaan Allah, Pak. Untuk siapa kau menghafal, karena siapa kau menghafal? Untuk siapa kau membaca, karena siapa kau membaca? Untuk siapa kau murojaah, karena siapa kau murojaah? Untuk siapa kau belajar Al-Quran, karena siapa kau belajar Al-Quran? Itu pertanyaan Allah. Allah itu Bapak Ibu bertanya bukan berarti Allah nggak tahu. Allah bertanya bentuk dari supaya kita sebagai hamba-hambanya mengambil percontohan ataupun permisalan bahwasanya ini bentuk pertanyaan pengujian atau pertanyaan yang Allah tujukan untuk mereka-mereka yang berakal, agar mereka jangan sampai melanggar semua aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, Allah bertanya itu bentuk penegasan. Nah, untuk apa kau menghafal Al-Quran? Karena siapa kau menghafal Al-Quran? Untuk apa kau membaca Al-Quran? Karena siapa kau membaca Al-Quran? Maka si Qari'ul Quran itu Bapak Ibu menjawab, ya Allah, aku menghafal Al-Quran karena engkau, untuk engkau. Itu jawabannya, Pak. Ya Allah, aku membaca Al-Quran karena engkau, untuk engkau. Itu jawabannya, Bu. Ya Allah, aku belajar Al-Quran karena engkau, untuk engkau. Itu jawabannya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Apa kata Allah setelah itu Bapak Ibu? Kadzabta, kadzabta, kadzabta. Apa artinya, Pak? Kau berdusta. Allah ketika itu tidak bisa dikicuah, Pak. Tidak bisa dikicuah, Bu. Innallaha alimum bidzatis sudur. Allah itu maha mengetahui apa-apa yang tersembunyi, terselubung pada hati dan dada manusia. Kadzabta, kata Allah, kau berdusta. Kau menghafal Al-Quran, kau membaca Al-Quran, kau mempelajari Al-Quran, kau mendalami Al-Quran, kau mengajarkan Al-Quran bukan karenaku, bukan untukku, kata Allah. Kau membaca Al-Quran, kau belajar Al-Quran, kau berharap pujian dan pujaan manusia. Kau perjualbelikan ayat-ayat Al-Quran dengan harga yang murah. Setelah itu kau lakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan serta hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kau tahu itu merupakan larangan-larangan yang Allah berlakukan untukmu. Perintahnya kau tinggalkan, larangannya kau kerjakan. Kau berdusta. Kau menghafal Al-Quran supaya kau dipuji oleh manusia, kau ditinggikan, kau dielu-elukan, kau Bapak Ibu, dipantaskan, kau dikenang, kau disebut sebagai orang yang pintar membaca Al-Quran, dan sekarang kau telah mendapatkan apa yang telah kau harapkan. Kau dipuja, kau dipuji, kau dielu-elukan, kau ditinggi-tinggikan, kau dipantaskan oleh seluruh manusia. Maka dipanggillah oleh Allah malaikatnya, Pak. Dipanggil oleh Allah malaikatnya, Pak. Ambil dia, telungkupkan wajahnya, seret dan campakkan ke dalam neraka. Campakkan kemana, Pak? Campakkan kemana, Bu? Sudahlah telungkupkan, makna hadits tersebut Bapak Ibu, sudahlah telungkupkan, pakai ikat lagi, Pak. Ini bentuk penegasan bahwasanya, Pak, sebelum dicampakkan ke neraka itu Bapak Ibu, para ulama menjelaskan bagaimana kondisi fulan tersebut disiksa oleh Allah. Diikat,
telungkupkan, setelah itu diseret Pak. Ikat, telungkup, seret. Baru dimasukkan ke neraka. Bayangkan tuh Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang diperlakukan seperti itu Pak, bukan pezina, bukan koruptor, bukan pembunuh, tapi si qari'ul Quran. Nah, oleh sebagian orang salah paham Pak. Kalau begitu Buya, untuk apa kami membaca Al-Quran Buya? Kalau begitu Buya, untuk apa kami belajar tahsin Al-Quran? Kan seperti yang kita katakan tadi. Kalau kita membaca Al-Quran, hendak mempelajarinya, pasang niat yang baik. Untuk siapa? Karena siapa? Karena kalau bukan untuk Allah Pak, kalau bukan karena Allah, rugi kita Bapak Ibu. Nah, dampak kerugiannya adalah kita nggak mendapatkan pahala, malah kita mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kan jelas Bapak Ibu dalilnya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ambil dia, telungkupkan wajahnya, seret dan campakkan ke dalam neraka. Jadi Bapak Ibu, kalau kita kuliti sedikit demi sedikit ataupun satu persatu, apa salahnya Pak? Apa salah si qari'ul Quran tadi itu? Salahnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dia menghafal Al-Quran itu bukan karena Allah. Itu salahnya Pak. Dia berharap pujian manusia. Itu salahnya Bu. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu dia lakukan itu karena Allah, betapa beruntungnya dia. Betapa istimewanya dia. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Kalau kalian ingin melihat keluarga Allah yang berjalan di atas permukaan bumi, maka lihatlah mereka para penghafal Al-Quran. Pak, Bu, penghafal Quran tuh Bapak Ibu, mereka dikatakan sebagai keluarga Allah yang berjalan di atas permukaan bumi. Allahu Akbar. Pak, kalau Allah sudah menganggap kita sebagai keluarganya, kira-kira tempat kita surga atau neraka? Nah, kalau kita ikhlas karena Allah membaca Al-Quran Pak, bukan hanya dianggap sebagai keluarga. Orang-orang yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pembela atau pemberi syafaat untuk mereka-mereka yang membacanya. Tapi itu karena Allah, tapi itu untuk Allah. Dan Nabi katakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam mimun harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, yakni Al-Quran Al-Karim, maka dituliskan untuknya satu kebaikan. Dan satu kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Coba minta saya mushaf Pak. Bisa saya pinjam? Yang merah itu aja Pak. Merah yang di bawah Pak. Itu. Baik. Bapak Ibu, tadi Nabi katakan, aku tidak katakan alif lam mim satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Bapak Ibu, Al-Quran cetakan Madinah, ya, beda Pak ya, susunannya beda. Al-Quran cetakan Madinah itu kalau satu juznya 10 lembar 20 halaman. Silahkan hitung Pak. Al-Quran cetakan Madinah itu Bapak Ibu adalah satu juznya 10 lembar 20 halaman. Al-Quran cetakan Indonesia, khususnya itu Toha Putra Bapak Ibu, itu kalau nggak salah 8 lembar 16 halaman. Pokoknya sama, nggak ada perubahan dan tidak ada hal-hal yang berbeda di situ. Intinya hanya berbeda letak ataupun lembarnya saja. Jadi Bapak Ibu, kalau kita hitung versi Quran cetakan Madinah, satu halaman ini Pak, ya, dari mathaluhum kama thalil ladzi istauqada nara. Satu halaman ini Pak, kita nggak usah berbicara satu juz, satu halaman. Kira-kira ini berapa huruf Pak? Kira-kira ini berapa huruf Bapak Ibu? Ada nggak 100 Pak? Kira-kira Pak? Ada nggak apa Pak? 100 dari mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Sampai dengan
Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun narul lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Nah, Bapak Ibu, satu halaman ini Bapak Ibu kira-kira ada enggak 100 huruf? Ada enggak, Pak? Oke, 100 kali 10 berapa Bapak Ibu? Hah? 30 huruf. Ini 30 huruf, Pak. Lebih lah, Pak, 30 huruf. Lebih 30 huruf, Pak. Satu ayat aja Pak lebih 30 huruf ya. Satu ayat saja Bapak Ibu ini lebih 30 huruf. Maksudnya satu halaman Bapak Ibu. Ada enggak 100 huruf? Nah 100 kali 10 berapa Pak? 100 kali 10 berapa Bu? 1000. Bapak baca, Ibu baca satu halaman sudah mendapatkan 1000 kebaikan. 100 kali 10 1000 kebaikan. Itu kalau Bapak Ibu baca satu halaman. Kalau Bapak Ibu baca satu lembar setiap harinya, timbal balik satu lembar, halaman pertama, halaman kedua. Nah kalau satu halaman saja ya 100 lah Pak. Ini kalau 100 Pak, kalau 1000 Pak, kalau 200 Bu. Artinya kalau 100 saja kita sudah mendapatkan 1000 kebaikan. Nah kalau kita baca satu lembar Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 2000 kebaikan. Itu kalau satu lembar. Kalau Bapak Ibu membacanya satu juz setiap harinya Bapak Ibu, berapa Pak huruf yang ada pada satu juz Al-Quran? Ada Pak sekitar 10.000 huruf. Satu juz Al-Quran Pak kalau kita hitung, ada nggak kira-kira 10.000 huruf Pak? Kalau satu halaman saja itu 100 huruf Pak. Ini kan kalau prediksi kita nih Pak, hitungan kita 1000 kebaikan yang akan kita peroleh atau kita terima. Nah kalau satu juz Bapak Ibu murojaah baca setiap harinya Pak, baca setiap harinya Bu, kira-kira kalau kita kalikan dengan 10.000 huruf, berapa kira-kira itu Pak kebaikan yang akan kita peroleh? Itu kalau kita murojaah, kita baca satu juz setiap harinya. Kalau Bapak murojaah 5 juz setiap harinya Pak, kalau Bapak Ibu baca 5 juz setiap harinya Bu, kira-kira berapa kebaikan yang akan kita peroleh Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Nah begitu logikanya Pak. Matematika kita nggak akan pernah sama dengan matematikanya Allah. Nah kalau kita Bapak Ibu konsisten saja kita membaca Al-Quran Bapak Ibu satu juz setiap harinya, berapa kebaikan yang akan kita peroleh setiap hari tersebut Bapak Ibu? Ini baru satu juz Pak. Ini baru satu juz Bu. Belum lagi nanti yang dibaca oleh anak kita, dibaca oleh suami kita, dibaca oleh anak laki-laki kita, anak perempuan kita, mengalir pahala ke kita Bapak Ibu. Nah jadi oleh karena itu Pak, tidak pernah rugi orang yang membaca Al-Quran karena Allah, untuk Allah. Kenapa Pak? Pahalanya itu bukan hanya untuk dia saja, pahalanya pun juga berlaku untuk orang-orang yang ia cintai. Makanya Pak dikatakan Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena sungguhnya Al-Quran itu akan datang nanti pada hari kiamat sebagai pembela atau pemberi syafaat untuk mereka-mereka yang membaca. Sayangnya Bapak Ibu, kalau kita lakukan itu karena Allah, kalau kita lakukan itu bukan karena Allah, bukan untuk Allah, maka kita termasuk orang-orang yang diancam oleh Allah pada hadis yang kita bacakan barusan. Yaitu apa? Ambil dia, telungkupkan wajahnya, seret dan campakkan ke dalam neraka. Rugi nggak Pak? Rugi nggak Bu? Rugi Bapak Ibu. Yang kita baca nggak mendapatkan keberkahan apa-apa. Yang kita baca nggak mendapatkan kebaikan apa-apa. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan kira Bapak Ibu kami para penghafal Quran ini Pak, kami enak-enak saja atau anteng-anteng saja. Jangan kira Bapak Ibu kami membawa beban yang berat, beban yang besar. Contohnya Pak, saya banyak keliling nih Pak, di masjid-masjid yang ada di kota Pekanbaru. Bukan bermaksud untuk memuji atau berlebih-lebihan dalam memberikan pujian kepada saudara kita Muslim. Bapak Ibu, Masjid Nurul Yakin ini termasuk masjid yang memiliki imam yang fasih bacaannya, imam yang bagus tajwidnya, imam yang jelas makharijul hurufnya. Alhamdulillah, ini merupakan sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita jamaah Masjid Nurul Yakin. Nah Bapak Ibu, di balik kemerduan suara ketika ditunggangi
sesuatu yang bukan karena Allah, bukan untuk Allah, hati-hati. Syaitan mainnya Pak lebih cantik dari apa yang kita perkirakan. Syaitan tuh mainnya lebih halus dari apa yang kita duga. Gagal dia goda kita hari ini Bapak Ibu, besok ia ulang lagi menggoda kita. Gagal besok lusa ia ulang lagi menggoda kita. Ingat syaitan itu berpengalaman dalam menggoda manusia. Jangan sampai kita terjebak, terjerumus masuk kepada kubangan perilaku yang bernama ar-riya, yang dikatakan Nabi sebagai syirik kecil Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak Bapak Ibu kita melihat sekarang ini, banyaknya para hafizoh Quran yang mereka hafal Al-Quran di luar kepala, tapi perilaku mereka, akhlak mereka tak mencerminkan sebagai seorang penghafal Al-Quran. Betul atau tidak Bapak Ibu? Betul atau tidak? Tak mencerminkan Pak. Tak mencerminkan Bu. Bentuk di antara akhlak yang tidak mencerminkan sebagai perilaku seorang penghafal Al-Quran Pak. Banyak sekarang Pak penghafal Quran, tapi kita nggak katakan ya Pak ya, Fulan bin Fulan atau Fulanah binti Fulanah ini Bapak Ibu ya. Kita nggak katakan mereka ini termasuk orang-orang yang semua tak berakhlak. Tapi kalau melihat dari banyaknya kasus yang kami temukan, aduan, berhubung kami juga memiliki markaz tahfidz Al-Quran, kebanyakan para penghafal Quran itu Pak yang hilang dari diri mereka di akhir zaman sekarang adalah akhlak kepada orang tua. Ini Pak, ini PR terbesar untuk para penghafal Al-Quran. Seperti yang kami katakan tadi Bapak Ibu, syaitan itu yang paling pertama diserangnya adalah hati. Jadi semakin berat beban yang dibawa seorang penghafal Al-Quran, maka semakin berat pula apa yang akan menjadi tujuan syaitan untuk merusak daripada niat baik si penghafal Al-Quran tersebut. Nah Bapak Ibu, ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Imam Abdullah bin Mas'ud. Coba Bapak Ibu renungkan perkataan Al-Imam Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah Ta'ala meridhoinya. Kami, kata Imam Abdullah bin Mas'ud, kami adalah generasi, kami adalah kaum yang Allah persulit dalam menghafal Al-Quran, tapi Allah permudah dalam mengamalkannya. Pak, coba renungan Pak, kalimat Abdullah bin Mas'ud. Kami adalah generasi, adalah kaum yang Allah persulit dalam menghafal Al-Quran, tapi Allah permudah dalam mengamalkannya. Adapun kaum setelah kami, Bapak Ibu, kira-kira siapa yang disindir oleh Al-Imam Abdullah bin Mas'ud? Adapun kaum setelah kami, generasi setelah kami, orang-orang yang Allah mudahkan dalam menghafal Al-Quran, tapi Allah persulitkan dalam hal mengamalkannya. Bapak Ibu, enggak semua sahabat Nabi yang hafal Al-Quran. Silahkan buka sejarah. Fakta, kita akan temukan, tidak semua sahabat Nabi itu hafal Al-Quran Pak. Enggak semua sahabat Nabi itu Pak hafal Al-Quran. Al-Quran itu di luar kepala mereka. Tidak Bapak Ibu. Tapi dapat dipastikan semua sahabat Nabi itu mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Kanu idza ta'allamu 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam asyra ayatin lam yujawizuha hatta ma ta'allamu ma fiha minal ilmi wal amal. Sahabat Nabi itu Pak, Bapak Ibu tahu bagaimana cara belajarnya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Di sini Pak Oi ada majelis tahsin? Ada. Siapa gurunya Pak Oi kalau boleh tahu? Ustadz siapa? Kalau di Al-Falah itu Ustadz Fadli Wahyudi SSI. Nah, kalau di sini Bapak Ibu siapa gurunya? Nah, Bapak Ibu, kanu idza ta'allamu 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam asyra ayatin lam yujawizuha hatta ma ta'allamu ma fiha minal ilmi wal amal. Bapak Ibu, sahabat Nabi itu Pak belajar Al-Quran kepada Nabi 10 ayat 10 ayat. Belum akan pindah kepada ayat berikutnya sebelum mengamalkannya dan menyampaikannya. Begitu Pak metode sahabat belajar ke Nabi alaihi salatu wassalam. 10 ayat 10
ayat. Dan berikutnya Bapak Ibu, apa dan siapa yang dimaksudkan. Dulu sahabat Nabi itu Bapak Ibu belajar Al-Quran itu Pak, Al-Quran belum terbentuk dalam satu mushaf. Terserak Pak pada lembaran-lembaran, di pelepah-pelepah, di kayu-kayu ataupun di batu-batu Pak. Pokoknya terserak-serak, dikumpulkan, dan itu ketika pada masa pemerintahan Khulafa ar-Rasyidin Utsman ibn Affan, semoga Allah tabaraka wa taala meridhoinya. Jadi Bapak Ibu, dulu sahabat Nabi itu Pak menghafal Al-Qur'an Pak, kondisi ayat ketika itu terserak-serak, terputus-putus dan terpotong-potong Pak di banyak tempat. Itu dulu Pak, makanya disebutkan oleh Imam Abdullah bin Mas'ud, kami adalah generasi atau kaum yang Allah persulit dalam menghafal Al-Qur'an. Karena zaman dulu tuh Pak, zaman Nabi itu Bapak Ibu, zaman sahabat maksudnya, itu mereka menghafal Al-Quran Pak, lapar, haus, perang, puasa, ayat-ayatnya terserak-serak di banyak tempat. Begitu Pak keadaan ketika itu. Makanya Pak disebutkan Allah persulit dalam hal menghafal Al-Quran. Keadaan yang menyulitkan mereka. Tapi apa berikut kalimatnya Bapak Ibu? Berikutnya dikatakan, tapi Allah mudahkan dalam hal mengamalkannya. Perhatikan Pak. Disulitkan dalam hal menghafalkannya, tapi dimudahkan dalam hal mengamalkannya. Adapun kaum setelah kami, kira-kira ini siapa nih? Pak Ikhwan bin Yusral yang disindir oleh Imam Abdullah bin Mas'ud. Adapun generasi ataupun kaum setelah kami, Allah mudahkan dalam hal menghafal Al-Quran, tapi Allah sulitkan dalam hal mengamalkannya. Kira-kira siapa Pak yang disindirnya Pak? Kita Bapak Ibu. Nah, silakan tanya kepada Ayahanda Bapak Edi Natar Nasution. Al-Quran para penghafalnya itu untuk kota Pekanbaru Pak, kita nggak kurang penghafal Quran Pak. Setiap tahunnya kota Pekanbaru itu Pak mewisuda ribuan para hafizah Quran. Kalau Bapak Ibu tak percaya, coba tengok Pak ketika MTQ kemarin. Nah, yang diperlombakan itu Bapak Ibu tingkat 5, tingkat 10, tingkat 15, tingkat 20, tingkat 25, tingkat 30. Banyak penghafal Quran itu Pak. Makanya dikatakan, adapun kaum setelah kami, Allah permudah bagi mereka untuk menghafal Al-Quran, tapi Allah persulit dalam hal mengamalkannya. Banyak para penghafal Quran, tapi langka di antara kita yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Al-Quran itu Pak hanya sampai di sini saja. Dalam bentuk implementasi akhlak, moral, mental, tak mencerminkan sebagai seorang penghafal Al-Quran. Ada penghafal Al-Quran Bapak Ibu, diganggunya janda sebelah masjid. Ada Pak, bukan nggak ada. Ada penghafal Quran Pak Oe, hobinya berdusta, dilaga-laganya jemaah Pak, provokasi, mengolah orang, pinjam uang tak bayar, banyak Bapak Ibu. Kasus yang kami tampung Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, yang membuat mereka tertipu, kenapa ya Bapak mau memberikan uang Bapak? Iya dia penghafal Quran Ustaz, nggak mungkin bohong. Kan begitu Pak. Batu loncatannya, bahasa yang digunakan itu dia penghafal Quran, nggak mungkin dia bohong. Terjebaknya di situ Bapak Ibu, kan begitu Pak. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, oleh karena itu betullah apa yang dikatakan oleh Imam Abdullah bin Mas'ud. Al-Quran itu hanya ada pada suara, lagu-lagu dan nada-nada, tapi tidak ada pada akhlak, moral, mental serta perbuatan sehari-hari. Padahal itulah cerminan daripada umat Nabi alaihi salatu wasallam, karena dikatakan Nabi itu merupakan Al-Quran yang berjalan di atas permukaan bumi. Akhlak beliau adalah Al-Quran, pribadi beliau adalah Al-Quran, budi pekerti beliau juga pun adalah Al-Quran. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, kelompok pertama yang dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, diadili seadil-adilnya, ditangkap, ditelungkupkan, diseret, dicelupkan ke neraka, itu mereka yang menghafal Al-Quran bukan karena Allah, bukan untuk Allah. Sungguh merugi mereka. Pindah kita kepada yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dipanggillah kelompok kedua. Siapa kelompok kedua itu? Mujahid fisabilillah. Ketika mujahid fisabilillah ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah tampakkan semua nikmat yang telah Allah berikan kepada si mujahid.
Dan si mujahid itu mengakui semua nikmat tersebut yang telah Allah berikan kepadanya. Dan Allah bertanya kepada si mujahid, wahai mujahid, wahai mereka-mereka yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai mereka-mereka yang bertempur di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan Allah, Pak, simpel, ringkas, pendek saja. Untuk siapa kau berperang? Karena siapa kau berperang? Untuk siapa kau berperang? Karena siapa kau berperang? Maka si mujahid Bapak Ibu menjawab, aku berperang karena Engkau ya Allah, untuk Engkau ya Rahman, mengharap ridhomu ya Rahim. Aku tinggalkan anakku, kebunku, perdaganganku, perniagaanku, berangkat ke medan perang untuk membela agama Engkau wahai Allah. Apa kata Allah setelah itu Bapak Ibu? Kadzabta, kau berdusta. Kau berdusta. Innallaha alimum bidzatis sudur. Allah itu maha mengetahui apa yang tersembunyi pada hati dan dada manusia. Kau berdusta, kau berangkat berperang bukan karenaku, bukan untukku. Kau berangkat berperang, kau berharap pujian manusia, pujaan manusia. Kau dielu-elukan, kau ditinggi-tinggikan, kau dipuja, kau disanjung, kau dikenang sebagai pahlawan, kau dikatakan orang yang berani, kau disebut sebagai orang yang hebat. Kau berharap pujian manusia, kau berharap pujaan manusia, dan sekarang kau telah mendapatkan apa yang telah kau harapkan. Dipanggillah malaikat Bapak Ibu, ambil dia, ikat tangannya, telungkupkan wajahnya, seret dan campakkan ke dalam neraka. Pak, di mana letak salahnya si mujahid tadi itu Bapak Ibu? Niat. Kalaulah dia tahu Pak bahwasanya jihad itu merupakan sebuah amal ibadah yang sangat besar pahala dan kebaikannya, maka dia tidak akan pernah mau berharap ridho ataupun pujian manusia. Bapak Ibu, di antara puncak-puncak amal yang terbesar itu Bapak Ibu adalah jihad fisabilillah. Kalau Bapak Ibu tak percaya, kita buka dalilnya, buka As-Saff juz 28. Kita mintakan kepada salah seorang jemaah untuk membacakan artinya. Saya bacakan ayatnya. Ya, As-Saff juz 28. Ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. As-Saff Bapak Ibu juz 28. As-Saff sebelum Al-Jumu'ah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'azim. Baik Pak, siapa yang bersedia membacakan terjemahannya? Ada? Ayat yang ke-10. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Baik. Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihadlah di jalan Allah Dan berjihadlah di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Lanjut. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, lanjut. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Adnan. Itulah kemenangan yang agung.
Nampak Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sampai Allah jelaskan di situ melalui kalamnya, wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan sebuah perdagangan ataupun perniagaan yang membuat kalian dapat diselamatkan daripada azab yang pedih. Apa itu Bapak Ibu perdagangannya ataupun perniagaannya? Setelah kau beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa-jiwa kalian. Jadi Pak, jihad harta melalui zakat, sedekah ataupun infak, jihad jiwa melalui kita bertempur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tahu betapa agungnya kemuliaan jihad, maka Bapak Ibu kita tidak akan pernah berharap pujian ataupun pujaan ataupun ridho manusia. Kenapa Pak? Keutamaannya besar, keagungannya istimewa, luar biasa Pak. Bapak Ibu, terdapat pada banyaknya hadits Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang meninggal Pak di medan perang itu Bapak Ibu ya, orang yang meninggal di medan perang saking nikmatnya mati Pak di peperangan tersebut Bapak Ibu, ada keinginan mati, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi. Kalau tahu Pak keutamaannya, kebaikannya, keagungannya, keistimewaannya, maka oleh karenanya Pak, apa yang menjadikan mujahid tadi itu dicampakkan ke dalam neraka? Karena apa? Niat yang keliru ataupun niat yang salah. Bukan untuk Allah, bukan karena Allah yang menyebabkan dia rugi. Makanya Pak, janganlah kita itu terjebak pada pujaan manusia. Sampai di mana pujaan manusia Pak? Sampai di mana pujian manusia Bapak Ibu? Sampai di mana Pak? Manusia ini Pak adalah sebuah makhluk Allah yang unik. Saya katakan unik Pak. Hari ini dia memuji kita, besok dia mencela kita. Betul nggak Pak? Makanya Pak, pada kajian-kajian lainnya itu saya menyampaikan bertemanlah dengan Allah. Enak Pak berteman dengan Allah Pak. Bagaimana cara berteman dengan Allah Ustadz? Kemarin telah kami sampaikan melalui kita menjaga wudhu, berpuasa, berzikir, bertahajud Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Berteman dengan Allah Pak, Allah setia dengan kita. Apapun yang kita minta Allah kasih, apapun yang kita minta Allah berikan. Berteman dengan Allah, Allah tak akan pernah meninggalkan kita. Dalam bahasanya Pak Ikhwan itu berkhalwat. Begitu Pak. Berteman dengan Allah melalui apa Pak? Zikrullah. Kalau kita berteman dengan manusia Pak, hari ini dia cinta kepada kita, besok belum tentu lagi Pak Oi. Hari ini dia respect kepada kita. Kita ini Pak jatuhnya lah Ambo anggap seperti abang Ambo sendiri. Akan begitu Pak. Lah Ambo anggap seperti keluarga Ambo sendiri. Besok Pak ada perkara kecil atau permasalahan kecil Bapak Ibu, bubar. Setelah itu perselisihan terjadi, pertengkaran terjadi yang menyebabkan apa? Hati kita retak. Makanya Nabi berkalam, cintailah seseorang itu sekedarnya saja. Bisa jadi orang yang kau cintai menjadi orang yang kau benci. Bencilah seseorang itu sekedarnya saja. Bisa jadi orang yang kau benci menjadi orang yang kau cintai. Jadi Bapak Ibu, cinta yang berlebih yang harus kita persembahkan itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, nggak usah pedulikan manusia mau mencela kita, mau menyukai kita, mau mencintai kita, mau redo kepada kita atau marah kepada kita, biarkan. Kenapa Pak? Kita nggak mati dibuatnya Pak. Kalau Allah katakan kita ini Pak dijaganya, tidak akan ada satupun makhluk Allah yang akan dapat mencelakakan kita. Jadi Pak, intinya berteman dengan Allah, maka kita akan menjadi orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Jadi yang menyebabkan si mujahid ini dimasukkan ke dalam neraka karena niat yang keliru, yang salah, yang menyebabkan dia menjadi orang-orang yang bangkrut dan merugi pada hari kiamat. Yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga, habis waktu kita Pak. Yang ketiga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kelompok ketiga dipanggil oleh Allah. Siapa itu Pak? Mereka yang berderma, mereka yang berzakat, mereka yang berinfak, mereka yang bersedekah. Intinya membelanjakan hartanya, mendermakan hartanya yang katanya di jalan Allah. Dipanggil ke hadapan Allah, ditampakkan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya, diakui semua nikmat tersebut. Setelah itu Allah bertanya dengan singkat kepadanya, untuk siapa kau bersedekah, karena siapa kau bersedekah.
Maka orang yang bersedekah itu menjawab, Bapak Ibu, ya Allah, kami bersedekah, kami berzakat, kami berderma, kami berinfak karena Engkau, untuk Engkau ya Allah, karena Engkau, untuk Engkau ya Rahman. Apa kata Allah setelah itu? Kadzabta, kau berdusta. Kau berdusta, kau bersedekah, kau berzakat, kau berderma, kau berinfak itu bukan karena aku, bukan untukku. Kau berinfak, kau bersedekah, kau berzakat, kau berharap pujian manusia, kau dikatakan sebagai orang ringan tangan, orang yang pemurah, kau dielu-elukan, kau ditinggikan, kau dipuja, kau dipuji, kau disanjung, kau disebut sebagai dermawan, kau telah mengharap, kau telah mendapatkan apa yang telah kau harapkan, kau dipanggil sebagai orang yang baik, dan maka dipanggillah malaikat Allah, ambil dia, ikat tangannya, telungkupkan wajahnya, seret dan campakkan ke dalam neraka. Jadi Bapak Ibu, di manakah letak kesalahan orang yang berzakat, bersedekah, berinfak tadi? Niatnya tadi itu Bapak Ibu. Nah kalau dia tahu Pak betapa hebatnya keagungan sedekah, kalau dia sadar betapa hebatnya keagungan infak Bapak Ibu, maka dia tidak akan mau melakukan itu untuk mengharap ridho manusia. Siapa? Amal apa yang paling ingin dilakukan oleh penghuni kubur ketika mereka diberikan kesempatan hidup oleh Allah? Kenapa Pak? Ada apa dengan sedekah Pak? Sedekah nih Pak, ternyata Pak, kalau kita kaji secara dalil Bapak Ibu, sedekah nih Bapak Ibu adalah amal yang Allah tampakkan di kubur, yang itu bisa menjadi pemberi syafaat, yang harusnya kubur itu gelap menjadi terang, yang harusnya kubur itu sempit menjadi lapang, yang harusnya kubur itu panas menjadi adem dan dingin melalui sedekah. Jadi Bapak Ibu, sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan nanti Bapak Ibu yang akan mendapatkan naungan dari Allah, yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Siapa di antaranya Bapak Ibu? Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Laki-laki yang bersedekah Bapak Ibu, apa yang diberikan oleh tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya. Dia diamkan, dia senyapkan sedekah yang dia berikan tersebut. Jadi Bapak Ibu, sedekah itu sangat agung sekali kebaikannya. Tapi bagi mereka yang bukan karena Allah, bagi mereka yang bukan untuk Allah, maka mereka merugi selama-lamanya. Ustadz, apakah dapat kita pastikan Ustadz, orang yang menuliskan namanya di daftar donatur tetap Masjid Nurul Yakin ini sebagai orang-orang riya? Tidak Pak. Contohnya daftar nama donatur tetap Masjid Nurul Yakin. Nah, kan nampak tuh Pak, ada nama-nama di situ Bapak Ibu. Kan ada Pak oleh sebagian orang, nanti riya, takut dipuji dan segala macamnya. Bapak Ibu, tidak bisa kita patokkan orang yang meletakkan namanya sebagai pelaku riya. Tidak pula bisa kita patokkan orang yang tak meletakkan namanya tidak riya. Riya atau tidak riyanya seorang hamba hanya Allah yang tahu. Jadi Bapak Ibu, tidak bisa kita patokkan. Dengan kita tuliskan kita riya, tapi Pak bisa mengganggu eksistensi ikhlas kita karena Allah. Jadi Bapak Ibu, pulangkan ke hati kita. Kita tulis itu sebagai apa? Penyemangat, motivasi untuk jemaah lain. Kan begitu Pak. Kalau begitu cara berpikir kita Pak Ikhwan, oh riya. Kalau ditulis di papan nama riya. Kalau begitu Pak, sahabat Nabi tidak akan berlomba-lomba Pak. Ketika perang, Nabi menawarkan kepada para sahabatnya, siapa yang akan menyumbang untuk ini. Utsman angkat tangan, ini mengangkat tangan, itu mengangkat tangan. Artinya apa Bapak Ibu? Mereka memotivasi sahabat lainnya untuk apa? Menyumbang untuk keperluan kepentingan perang. Jadi oleh karenanya niat hanya kita yang tahu. Innamal a'malu bin niat wa innamal likullim ri'im ma nawa. Jadi Bapak Ibu, kita terpulang kepada apa yang kita niatkan. Kalau untuk Allah, maka kebaikan endingnya. Kalau bukan karena Allah, maka keburukan endingnya. Jadi pasang niat yang baik. Jangan sampai kita menjadi termasuk 3 kelompok ini, yaitu qari'ul Quran, yang membaca Al-Quran bukan karena Allah, bukan untuk Allah. Mujahid, yang berperang bukan karena Allah, bukan untuk Allah. Dan mereka yang berderma, mengeluarkan hartanya bukan untuk Allah ataupun bukan karena Allah. Karena kalau kita termasuk di antara 3 kelompok ini Bapak Ibu, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Ketika kita membaca Al-Quran, bacalah karena Allah, bacalah untuk Allah. Ya Pak ya.
niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berjihad, ya Pak ya, niatkan untuk Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berderma, berkurban, berinfak, berzakat ataupun membelanjakan harta kita, niatkan untuk Allah, niatkan karena Allah. Cara menjaga hati itu Bapak Ibu adalah dengan cara kita memperbanyak zikrullah dan dengan cara kita memperbanyak uzlah, menepi, menyendiri dari kebanyakan manusia. Bapak Ibu, ada sunnah yang terlupakan, yang banyak terjadi di akhir zaman sekarang. Kita itu suka kumpul-kumpul Pak. Kadang-kadang kumpul-kumpul kita itu Bapak Ibu tak mendatangkan faedah ataupun manfaat. Pak, sunnah yang terlupakan itu Pak diantaranya adalah uzlah. Apa itu uzlah? Menyendiri dari keramaian atau kebanyakan manusia. Jadi Pak, kalau kita lihat ada sesuatu yang tak mendatangkan manfaat, tinggalkan Bapak Ibu. Mari kita beruzlah. Uzlah itu Pak nggak mesti Bapak harus ke gunung, ke gua, ke hutan. Enggak Pak. Uzlah itu Pak dengan Bapak menyendiri di tengah kesendirian, air mata Bapak jatuh karena takut kepada Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan nanti yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Di antaranya Bapak Ibu, laki-laki idza dzakarallahu khalian, ketika dia uzlah tadi Bapak Ibu, dia menyendiri, dia duduk sendiri, lampu masjid Nurul Yakin ketika itu masih mati Pak Oi, jam 3 pagi dia datang ke masjid, dia duduk di saat pertama, dia menangis di tengah kegelapan, dia ingat Allah karena cintanya, air matanya jatuh karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karenanya Pak, menyendirilah, terlebih lagi di akhir zaman sekarang, di zaman yang penuh dengan fitnah, karena sungguhnya dengan menyendiri kita akan menemukan jati diri kita sebagai orang-orang beriman. Fa'tabiru ya ul absar la'allakum turhamun. Sebelum kami tutup dengan doa, apakah ada pertanyaan? Silakan Pak. Terima kasih. Ini amal banyak tapi diselek kan Ustaz ya. Ya. Jadi sekarang gini Ustaz, mungkin sudah terhunjam dalam hati kita, Al-Quran itu kan surat-surat fadilah-fadilahnya. Ya. Ya saya contoh, kalau dulu membaca Tabarok, Al-Waqiah, jadi karena kita dulu ingin untuk bisa ada rezeki, di sebelah kita baca surat Al-Waqiah Ya. setiap malam. Jadi tadi amal itu tergantung dari bagian dan kita alam. Kita itu membaca pada dulu itu Ya. termotivasi karena untuk rezeki. Ini bagaimana Ustaz? Hukumnya seperti ini. Ya. Terseret buat kita atau tidak karena Allah itu? Terima kasih. Baik, kita kan membaca itu Pak karena pengharapan kita. Iya, itu. Kita baca Al-Muluk sebelum tidur, kita berharap kepada Allah agar Allah mengampuni kita. Kita membaca ini, membaca itu, kan itu karena pengharapan. Selagi pengharapan itu ditujukan kepada Allah, maka tak menjadi masalah. Selagi pengharapan itu melahirkan penghambaan kepada Allah, maka itu tak menjadi masalah. Seperti contoh Bapak Ibu, insya Allah kami, dan ini bukan bentuk riak, tapi motivasi. Insya Allah kami, alhamdulillah, sebisa mungkin kalau tak lupa, kami mengamalkan Al-Muluk sebelum tidur. Kenapa Pak? Karena Bapak Ibu, kebaikannya ataupun fadilahnya nggak main-main Pak. Diampunkan oleh Allah, diampunkan oleh Ar-Rahman. Bahkan Bapak Ibu kalau kita meninggal, kita membaca Al-Muluk, kita berwudu dan kita membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Meninggal Pak ketika tidur. Ada nggak Pak orang meninggal Pak ketika tidur Pak? Meninggal ketika tidur Bapak Ibu tidak akan ada yang dapat menghalanginya untuk masuk ke dalam surga. Jadi Bapak Ibu selagi kita amalkan amaliyah tersebut tujuannya pengharapan yang melahirkan bentuk penghambaan cinta kepada Allah, maka itu tak menjadi masalah Pak. Karena itu merupakan motivasi kita sebagai hamba Allah. Tapi kalau kita baca Al-Muluk Pak, tujuan kita, oh dia istiqomah baca Al-Muluk, cuma tengok dia, dan kita ingin dipuji karena bacaan kita dan keistiqomahan kita, disitulah mulai goyang pondasi kita Pak. Disitulah mulai syaitan itu masuk dalam setiap celah-celah yang ada pada niat baik kita tadi itu. Jadi oleh karenanya Pak, sebisa mungkin amal ibadah kita sembunyikan. Contoh Pak di zaman sekarang Pak Ikhwan, betul? Ya. Habis tawaf alhamdulillah, selesai juga tawaf. Habis khatam Al-Quran alhamdulillah, update-nya kemana Pak? Status Facebook, status WA, status Instagram.
Kan begitu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya Pak, apapun amal ibadah yang kita lakukan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senyapkan, sembunyikan, hanya kita yang tahu. Kenapa? Kalau kita ungkap-ungkap Bapak Ibu, takutnya nanti syaitan bermain di situ. Nah, kami tadi menyampaikannya Pak, tujuan kami motivasi karena kami pendakwah. Kan begitu Pak. Jadi kalau kita Pak, saya bisa mungkin zikir yang kita baca jangan diupdate status Bapak Ibu. Nah, kadang-kadang sambil kita ada tuh Pak Oi, saya tegur tuh Pak. Alhamdulillah tadi malam kami baru landing dengan selamat dari Bandara Jeddah. Ya Bapak Ibu ya, cuaca untuk November Desember ini sepertinya tidak baik karena putaran angin cukup kuat di ketinggian 35.000 kaki. Jadi Pak Oi dari Mumbai India sampai Malaysia pesawat tuh goyang. Pesawat goyang, hati dan jantung kita Pak, gini dibuatnya Pak. Tapi bagi orang beriman tidak. Kalau memang takdirnya ditakdirkan mati di pesawat, maka tidak akan dapat dia hindari atau dia lawan takdir tersebut. Karena orang beriman percaya kepada takdir yang telah Allah gariskan untuknya. Jadi Bapak Ibu, apabila kita mendapatkan turbulensi pada pesawat, ada zikir Pak yang bisa menenangkan turbulensi tersebut. Apa itu Bapak Ibu zikirnya? Sama-sama kita baca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah itu Pak, nanti Bapak kalau naik pesawat turbulensi, baca apa? Insya Allah turbulensinya akan diam dengan sendirinya. Insya Allah, saya praktekkan Bapak Ibu. Nah kalau hafal Bapak Ibu, tambahkan dengan kita baca iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar wa iyyarau ayata yu'idu wa yaqulu sihrun mustamir wa kadzabu wattabau ahwa'ahum wa kullu amrim mustaqir. Jadi Bapak Ibu, al-qamar yang saya amalkan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin yang saya amalkan, alhamdulillah sampai hari ini terbukti berhasil menghentikan turbulensi pesawat. Terbukti berhasil. Ini merupakan amalan yang kami motivasikan untuk kita semua agar kita amalkan kalau nanti kita mendapatkan keadaan yang serupa. Baik, paham Pak? Kira Pak? Ada pertanyaan berikutnya? Silakan. Ya. Ya. Tidak menjadi masalah. Karena kebaikan itu untuk siapapun itu berlaku dan itu ada kebaikan di dalamnya. Jadi begini Pak, ayah bersedekah dengan hartanya untuk anaknya itu merupakan kebaikan. Anak bersedekah dari hartanya untuk ayahnya pun juga merupakan kebaikan. Artinya apa? Dalam hal kebaikan, hendaknya orang tua dan anak itu berfastabikul khairan. Saling meniatkan. Contohnya, kita punya orang tua yang telah meninggal dunia, kita wakaf Al-Quran untuk ayah kita. Kita wakaf Al-Quran untuk ibu kita yang telah meninggal dunia. Jadi oleh karenanya Pak, dari harta warisan yang kita ambil ataupun uang pribadi kita, maka itu tak menjadi masalah. Ya, pokoknya Pak Iwan Ramli, kita dalam hal kebaikan itu bungkusnya adalah berfastabikul khairat. Tidak ada ruang batas yang membatasi ruang gerak kita di situ. Dalam hal kebaikan, berlomba-lomba dalam hal apa? Memasang niat yang baik untuk siapapun itu yang kita tujukan dalam hal kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Dari infak, zakat, sedekah, haji, umroh, salawat, zikir dan yang lain sebagainya. Faham? Habis waktu kita Bapak Ibu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, jagalah hati-hati kami ya Allah. Jagalah hati-hati kami ya Allah. Jagalah hati-hati kami ya Allah dari segala penyakit hati ya Allah yang akan dapat merusak amal kebaikan kami ya Allah, yang dapat merusak pahala kami ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami ya Allah dari godaan syaitan yang merusak hati kami ya Allah, yang menjadikan hati kami ya Allah melakukan sesuatu bukan karena Engkau, bukan untuk Engkau ya Rahman. Ya Allah, jagalah hati kami ya Allah, lindungilah hati kami ya Rahim, ya Allah ya Rahman. Sungguhnya Engkaulah sebaik-baik pelindung, sungguhnya Engkaulah sebaik-baik penjaga, ya Arhamar Rahimin, ya Akramal Akramin, ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, terimalah amal-amal ibadah kami ya Allah. Kami takut kepada Engkau ya Allah. Allahumma taqabbal minna salatana, Allahumma taqabbal minna taubatana, Allahumma taqabbal minna siyamana, Allahumma taqabbal minna ruku'ana,
Allahumma taqabbal minna hajjana wa umratana, Allahumma taqabbal minna du'aana, Allahumma taqabbal minna tilawatana ya arhamar rahimin ya akramal akramin ya mujibas sa'ilin walhamdulillah rabbil alamin. Hadza wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Insyaallah Bapak Ibu, pada bulan berikutnya kita masuk kepada pembahasan yang terakhir, yaitu penyebab terbesar yang ke-10. Akhirnya alhamdulillah kajian kita selesai dari kitab Al-Kabair, yang kita akan pindah kepada bab ataupun judul berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.